Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Senang sekali, sukacita sekali malam hari ini kita berjumpa kembali. Saya harap keadaan kita semua dalam keadaan baik secara rohani maupun secara jasmani. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sambil kita menunggu teman-teman kita yang lain untuk join bersama-sama dengan kita mengikuti ibadah persekutuan doa keluarga besar Victory Family. Kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita mau mengucap syukur, kita akan berdoa. Mari tundukkan kepala, siapkan hati kita, siapkan semuanya untuk kita fokus datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Tuhan masih berikan kesempatan buat setiap kami untuk datang mendekat di dalam hadirat-Mu. Kami tahu Tuhan, malam hari ini perkenanan-Mu turun atas setiap kami, sehingga malam hari ini kami boleh layak. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Tuhan, kami tahu kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Oleh sebab itu kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami. Bapa, malam hari ini kami rindu mengalami lawatan Tuhan secara pribadi. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kami yang sedang ada dalam kelemahan tubuh, kami yang sedang ada dalam pergumulan, kami yang sedang ada dalam pergumulan yang tidak mungkin kami utarakan malam hari ini Tuhan. Engkau yang menghampiri setiap kami, Engkau yang melawat setiap kami, Engkau yang tahu kesusahan hati kami, Engkau tahu tetesan air mata kami. Oleh sebab itu Bapa, malam hari ini kami rindu bukan hanya sekedar kebiasaan saja, tetapi lebih dari segala-galanya kami berjumpa dengan Tuhan melalui acara live Instagram Persekutuan Doa Victory Family. Kami tahu Tuhan bahwa Yesus yang kami sembah tidak bisa dibatasi oleh apapun, meskipun hanya melalui media ini. Tetapi kalau kami sungguh-sungguh rindu, kami sungguh-sungguh haus dan lapar akan Engkau, maka malam hari ini pun kami boleh mengalami Tuhan, boleh mengalami jamahan Tuhan, kami boleh mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat di dalam rumah kami masing-masing. Mari Bapa, biarlah malam hari ini merupakan satu titik tolak, biar hidup kami boleh berubah. Ada terobosan-terobosan yang baru Tuhan nyatakan, ada berkat-berkat yang baru, ada mujizat yang baru yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kami. Mari persiapkan Tuhan semuanya yang terbaik untuk kami. Dan biarlah malam hari ini hanya nama Yesus yang ditinggikan, hanya nama Yesus yang dimuliakan di dalam acara live streaming malam hari ini. Terima kasih Bapa, dan inilah ucapan syukur, seruan doa kami malam hari ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari siapkan hatimu, siapkan hidupmu untuk memuji Tuhan sungguh-sungguh, segenap hati. Katakan ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Haleluya.
Engkau yang ada di rumah, jangan tinggal diam. Bersama saya mari mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik, kasih setiamu tiada pernah berubah. Engkau sambutkan kami, Kau hiburkan kami, Kau kuatkan kami. Terima kasih. Selalu ada banyak alasan untuk kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur untuk keluarga, mengucap syukur untuk kesehatan, mengucap syukur untuk pekerjaan, mengucap syukur untuk pelayanan, mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup. Memang hari ini mungkin terasa berat, memang hari ini mungkin ada pergumulan, memang hari ini ada tetesan air mata. Tetapi lihatlah kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah surut di dalam kehidupan kita. Seberat apapun, sesulit apapun, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bukankah itu satu hal yang luar biasa? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rasakan kebaikan Tuhan seumur hidup kami. Kami rasakan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Dan kami boleh mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan setiap hari, setiap detik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh malam hari ini kami mau berkata dengan tulus, apa yang kami miliki tidak sanggup membalas segala kebaikan Tuhan. Dan biarlah malam hari ini kami mau sujud, kami tersyukur di hadapan Tuhan. Kami merasa tidak layak di hadapan Tuhan, karena Engkau begitu baik. Anugerah keselamatan Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hutang nyawa tidak bisa kami balas. Penderitaan yang Kau alami di atas kayu salib, kami tidak mampu membalas semuanya. Hanya ucapan syukur yang keluar dari dasar hati kami. Kami mau berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami merasa begitu berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, Engkau temukan hati yang sungguh-sungguh menyembah, hati yang sungguh-sungguh rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan lebih lagi. Ini kerinduan kami malam hari ini Bapa. Dan biarlah Engkau memeluk setiap kami, memberikan rasa aman, memberikan damai sejahtera yang tidak bisa kami dapatkan di muka bumi ini. Selagi kami masih diberi kesempatan, selagi kami hidup di muka bumi ini, kami rindu memuliakan Tuhan melalui hidup kami. Pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap kami. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami
kami diberkati oleh firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar. Dan kami percaya Tuhan Kau bisa memakai apa saja, siapa saja, melalui media apa saja, untuk menyatakan diri-Mu, untuk menyatakan bahwa Engkau ada, Engkau Immanuel, Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kamu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita sungguh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu. Malam hari ini, kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di muka bumi ini, ya, kita mau pergunakan hidup kita, apa yang kita miliki, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini rasa-rasanya ada banyak orang mengalami ketakutan, ada banyak orang mencari damai, ya, peace. Bahkan seringkali yang kita dapatkan adalah rib, ya, kedamaian itu sepertinya langka adanya. Kalau orang itu sudah meninggal, mungkin sudah, ya, seringkali kalau ada orang meninggal diberikan ucapan rib, rest in peace, ya, istirahat dalam damai sejahtera. Nah, kalau ditanya tentang damai ini, seringkali kita ketemu dengan jawaban-jawaban. Kalau kita tanya kepada para pekerja, apa sih yang bisa engkau katakan damai? Ya, mungkin mereka bisa menjawab, oh, kalau aku merasa damai itu kalau sudah waktunya gajian, ya, rasanya damai. Kenapa? Karena uangnya banyak. Mungkin yang lain berkata, oh ya, aku bisa merasa damai kalau sudah kumpul dengan seluruh keluarga. Nah, ada seorang raja yang mengadakan sebuah sayembara, diumumkan kepada seluruh pelosok kerajaannya bahwa raja ini mengadakan satu perlombaan bagaimana lukisan itu dituangkan melalui kanvas lukisan dari seorang pelukis tentang damai sejahtera. Dan banyak para pelukis di kerajaan itu semuanya ikut perlombaan yang diadakan oleh raja ini. Kemudian dari sekian banyak para pelukis itu, dipilihlah 3 pelukis yang masuk dalam final, ya. Yang pertama, pelukis yang pertama ini melukiskan tentang damai sejahtera itu melalui kanvasnya. Dalam sebuah lukisan, dia melukis tentang satu kapal yang begitu mewah, yang kapal ini begitu megah, ya, kapal ini dengan megahnya sedang berlayar di tengah-tengah lautan yang begitu tenang. Kemudian pelukis finalis yang kedua melukiskan di dalam kanvasnya itu tentang sebuah pemandangan di mana dia melukiskan satu sawah yang sudah menguning, kemudian sebentar lagi akan panen, dan dilukiskan lagi di situ tentang matahari yang akan terbenam, ya. Betapa indahnya pemandangan ini. Kemudian pelukis yang ketiga melukiskan tentang damai sejahtera di dalam kanvasnya, yaitu dengan dia melukis air terjun yang begitu deras, ya. Airnya begitu, ada cipratan air yang begitu deras.
Dan setelah dinilai oleh raja ini, dari ketiga finalis ini yang memenangkan dari sayembara atau perlombaan yang diadakan oleh raja ini, ternyata bukan di dalam kapal yang begitu megah yang sedang berlayar di lautan yang tenang, atau lukisan tentang pemandangan sawah dengan matahari yang hampir terbenam, tetapi dimenangkan oleh lukisan dari sang pelukis yang melukiskan tentang damai sejahtera itu di dalam air terjun yang begitu deras. Mungkin kita bisa membayangkan suara dari air itu begitu rasa-rasanya jauh dari damai sejahtera. Tetapi kalau orang banyak itu mengamat-amati dari lukisan dari yang menang ini adalah di balik dari air terjun yang begitu deras, yang begitu menakutkan, di situ tampaklah ada sebuah celah di balik dari air terjun yang demikian mengerikan itu. Di balik sana ternyata ada sebuah lubang seperti gua kecil, ya. Di situ nampaklah pelukis ini sedang melukis tentang seekor burung, ya. Kemudian burung ini bisa tidur di tengah-tengah air terjun, di balik air terjun yang menakutkan dengan gelombangnya yang mungkin mengkhawatirkan. Induk dari burung ini bisa tidur nyenyak di sarangnya yang kecil, yang hangat bersama dengan anak-anaknya. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin seringkali kita bertanya, masa di tengah-tengah keadaan air terjun yang menakutkan, yang mengerikan itu bisa menang, ya. Damai sejahtera bukan berarti tidak ada masalah. Damai sejahtera bukan berarti tidak ada persoalan. Tetapi yang dinamakan damai sejahtera itu, di mana ada persoalan, di mana ada pergumulan, tetapi oknumnya, orangnya bisa mengalami semuanya itu dengan damai sejahtera. Nah, seringkali kita bertanya-tanya, kita seringkali mencari-cari, ya, di manakah atau bagaimanakah kita mencari damai sejahtera itu, kita mendapatkan damai sejahtera itu. Coba kita buka di dalam satu peristiwa yang dialami bukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi justru murid-murid Tuhan itu mengalami ketakutan yang begitu dahsyat. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23. Di situ perikopnya dikatakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Peristiwa ini dicatat oleh Alkitab setelah Yesus itu mati dan bangkit, kemudian murid-muridnya menjadi tidak memiliki pegangan lagi. Yuk kita baca Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut, garis bawahi kata takut, kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, ya, pada waktu mereka takut, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini mungkin kematian atau berita tentang kematian itu begitu dekat dengan kita, ya. Setiap hari kita mendengar tentang orang-orang yang terpapar dengan COVID-19 ini. Dan mungkin menjadi satu berita yang biasa kita dengar. Bahkan seringkali dalam satu hari
kita bisa mendapatkan berita tentang orang-orang yang terpapar ini. Bukan cuma satu, tetapi ada beberapa orang. Dan ada beberapa orang pula yang dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa. Satu berita yang begitu menakutkan. Ada satu keadaan yang begitu mengerikan hari-hari ini. Seperti yang dialami oleh para murid. Mungkin para murid itu sedang tidak mengalami pandemi seperti yang kita alami. Tetapi saya bisa merasakan betapa murid-murid ini mengalami satu ketakutan yang luar biasa di dalam hidupnya. Kalau mereka tidak takut secara luar biasa, tidak mungkin ayat ini mencatat bahwa mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Seringkali adalah hal yang manusiawi ketika seseorang ini mengalami ketakutan yang begitu dahsyat, ya, mereka lebih nyaman, mereka lebih merasakan keadaan yang aman ketika mereka berada di satu tempat yang terasing atau terkunci, yang jauh dari keramaian, dan mereka merasakan rasa aman. Tetapi benarkah di tempat dengan ruangan yang terkunci benar-benar bisa menghalau rasa takut itu? Tetapi di tengah-tengah mereka mengalami ketakutan, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini mungkin setiap kita malam hari ini pun mengalami satu ketakutan yang sama. Kita tidak mungkin bisa lepas dari rasa takut. Tetapi setiap kali kita takut, setiap kali disitulah Tuhan ada di tengah-tengah kita tanpa kita bisa menyadarinya. Takut berkali-kali, seringkali kita pun mengalami takut, bukan hanya sekali. Takut mengalami pandemi ini, yang lain takut karena tidak memiliki keuangan yang cukup. Yang lain takut tentang bagaimana masa depan anak-anaknya. Yang lain mungkin takut bagaimana dengan masa tua mereka nanti. Kalau tabungan mereka mulai sedikit demi sedikit dipakai untuk mencukupi kebutuhan hari-hari ini, sudah tidak ada lagi persediaan untuk masa depan. Ya, ketakutan demi ketakutan sering kali mewarnai di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tetapi biarlah apa yang kita takutkan, setiap kali kita takut, ya, Tuhan datang, Yesus datang di tengah-tengah kita dan berkata, jangan takut. Dan di sini malam hari ini kita belajar di tengah-tengah murid-murid yang ketakutan begitu dahsyat, Yesus datang di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yang dibutuhkan oleh setiap kita ketika kita takut bukan harta yang berlimpah-limpah, bukan ketika kita dijaga oleh pasukan yang begitu lengkap. Damai sejahtera ini yang kita butuhkan hari-hari ini, ya. Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan dari murid-murid ketika takut. Oleh sebab itu dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan malam hari ini Tuhan yang sama ingin menyapa kepada setiap kita yang hari-hari ini mungkin kita merasa takut, dan ketakutan demi ketakutan itu mewarnai di dalam kehidupan kita. Sehingga hari-hari ini setiap malam mungkin di dalam kita mau tidur, gak bisa tidur karena ketakutan yang begitu sangat dahsyat yang sedang kita alami. Tetapi marilah kita dengar apa kata firman Tuhan malam hari ini. Dia mengatakan, dia berfirman kepada setiap kita, damai sejahtera bagi kamu, bagi Bapak Ibu dan saya malam hari ini. Sehingga malam hari ini kita tidak perlu lagi mengalami ketakutan.
Apa yang ditakutkan oleh murid-murid pada waktu itu? Mereka takut dengan orang-orang Yahudi. Dulu mereka mungkin berharap Yesus boleh menjadi calon raja orang Israel. Ya. Ketika mereka tahu bahwa Yesus yang bersama-sama dengan mereka itu adalah Yesus yang luar biasa. Ketika mereka mengalami kelaparan, tidak ada makanan, Yesus sanggup mengubah 5 roti 2 ikan untuk mencukupi atau mengenyangkan 5.000 orang laki-laki yang lapar, belum termasuk para wanita dan anak-anak. Ketika Yesus berjumpa dengan orang-orang sakit, ya, Yesus menjamah dan menyembuhkan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka dicukupi oleh Yesus. Dan ketika harapan mereka taruh di dalam kehidupan Yesus, mereka begitu kehilangan pegangan ketika Yesus yang mereka andalkan itu mati di atas kayu salib. Mereka harapkan Yesus ini tidak bisa mengalami keadaan yang buruk atau mengalami kematian, karena mereka tahu betapa Yesus itu luar biasa. Tetapi kenyataan yang mereka hadapi adalah Yesus yang mereka andalkan mati di atas kayu salib. Dan para wanita memberitakan bahwa Yesus itu bangkit. Yesus sudah bangkit, tidak ada lagi di dalam kuburnya begitu kosong. Tetapi berita ini seakan-akan membuat mereka tidak percaya. Dan mereka tetap tinggal di dalam ketakutan. Oleh sebab itu, Yesus sendiri perlu mendatangi mereka di tengah-tengah ketakutannya dengan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya. Yesus kalau tinggal, kalau ada di tengah-tengah kita, Yesus sanggup mengubah ketakutan kita menjadi sukacita. Coba kita lihat ayatnya, ayat yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Bapak Ibu, satu keadaan yang bertolak belakang. Ketika mereka sendiri, ketika mereka mengalami ketakutan, ketika mereka berada di dalam ruangan yang tertutup, mereka takut sekali. Dan ketika Yesus ada, Yesus hadir di tengah-tengah mereka, maka rasa takut itu berubah menjadi sukacita. Malam hari ini saya pun rindu, apa yang kita takutkan malam hari ini, Tuhan gantikan dengan sukacita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita malam hari ini, dan Dia berfirman kepada setiap kita, damai sejahtera bagi kamu. Kalau kita baca ayat yang selanjutnya sampai ayat yang ke-23, di situ kenapa mereka tidak mengalami damai sejahtera? Kenapa mereka mengalami ketakutan? Mereka lupa apa yang Yesus firmankan. Dengan kata lain, kalau kita takut, seringkali kita lupa apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi janji Tuhan. Semuanya sudah Tuhan katakan sebelumnya. Ya, dahulu ketika murid-murid masih bersama-sama Yesus di muka bumi ini, Yesus sudah menceritakan, Yesus pernah berfirman bahwa Yesus akan mengalami aniaya, ya, mengalami disalib, mengalami kematian, dan mengalami kebangkitan. Kalau murid-murid lupa atau tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka dia akan mengalami ketakutan. Demikian juga kita malam hari ini. Seharusnya kita mau ingat kembali apa yang Tuhan sudah firmankan kepada setiap kita. Kalau kita dekat, kalau kita sering baca firman, kita ingat apa janji firman Tuhan, maka peristiwa hari-hari ini sebenarnya
itu Tuhan sudah firmankan. Dan kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir lagi. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tetapi kabar sukacitanya, damai sejahteranya tidak dibawa naik ke surga. Tetapi damai sejahtera Yesus itu Dia tinggalkan buat engkau dan saya. Kita buka ayatnya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Yesus sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, tetapi damai sejahteranya ditinggalkan buat kita semua. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Satu kabar sukacita, bukan? Hari ini kita tidak perlu lagi takut, karena damai yang kita butuhkan hanyalah damai sejahtera. Seperti murid-murid ketika mereka takut, Yesus hadir di tengah-tengah mereka, dan Yesus memberikan jawaban untuk setiap rasa takut yang dialami oleh murid-murid, yaitu damai sejahtera. Dan hari ini kita tahu bahwa damai sejahtera Yesus ditinggalkan untuk saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Mari malam hari ini, kalau engkau sedang takut, kalau engkau sedang mengalami persoalan atau pergumulan di dalam hidup, dan engkau merasa nyaman, merasa aman berada di dalam ruangan yang terkunci, hati-hati yang terkunci, mari malam hari ini izinkan Yesus ada di tengah-tengah kita dan memberikan damai sejahteranya buat engkau dan saya malam hari ini. Mari tundukkan kepala. Saya rindu berdoa untuk setiap kita malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu malam hari ini, Tuhan. Saat kami takut, saat kami berada di dalam pintu-pintu yang terkunci, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Karena kadangkala di dalam hidup ini kami tidak mempercayai Tuhan. Kami lupa dengan apa yang Tuhan firmankan. Tetapi ada kabar sukacita malam hari ini untuk setiap kami yang sedang mengalami ketakutan. Takut tentang ekonomi, takut tentang pekerjaan, takut tentang kesehatan, takut tentang masa depan, dan berbagai macam ketakutan yang kami sembunyikan di dalam ruangan hati kami yang terkunci rapat-rapat. Malam hari ini Tuhan, kami membuka hati kami lebar-lebar. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau hadir di dalam ruang hati kami dan memberikan damai sejahtera buat setiap kami. Dan kami tahu tangan yang berlopang paku, lambung yang tertikam, yang hadir di tengah-tengah hati kami, Engkau memberikan damai sejahtera buat kami. Dan aku berdoa malam hari ini untuk setiap ketakutan di dalam hati kami, Engkau robah, Engkau gantikan dengan sukacita, Engkau ganti dengan damai sejahtera, sehingga kami di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan yang berat, kami boleh menghadapi semuanya dengan damai sejahtera dari Tuhan.
Terima kasih Bapa, menerangkan firman-Mu malam hari ini. Kami terima damai sejahtera-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, memenuhi setiap hati kami. Haleluya, haleluya.
Damai sejahtera-Mu ada di tengah-tengah pergumulan kami. Damai sejahtera-Mu nyata di dalam setiap tetesan air mata kami. Biar shalom itu ada di dalam hatimu malam hari. Damai sejahtera Allah yang ditinggalkan buat engkau dan saya malam hari boleh menenangkan, meneduhkan hatimu, menghalau setiap ketakutanmu malam hari. Dia yang menjaga, Dia besar, Dia mulia, Dia jauh lebih besar dari masalah persoalanmu. Ya rabata syalala barabata karala barabata syalala barabata karala barabata syalala barabata. Haleluya. Ya rabata syalala barabata karala barabata. Inna rabata syalala barabata. Seperti waktu Tuhan meneduhkan badai, jangan takut. Dia ada di dalam setiap pergumulanmu. Dia ada di dalam hari-hari ketakutanmu. Dan malam hari ini Dia ingin memberikan damai sejahtera-Nya untuk engkau dan saya. Haleluya. Tak usah ku takut, katakan Allah menjaga. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang.
setiap kita malam hari ini. Tidak peduli seberat apapun pergumulan, tidak peduli seberapa besar masalah yang sedang kau alami, tidak peduli seberapa ketakutan yang sedang kau alami hari-hari ini. Dia melihat apa yang sedang kau alami, dan dia bukan hanya mengerti atau melihat. Malam hari ini dia menyatakan dirinya dan berkata kepada setiap kita, damai sejahtera bagi engkau, bagi kamu, bagi setiap kita malam hari ini. Akui dia. Dia Allah Maha Besar, jauh lebih besar daripada yang engkau takutkan. Dan malam hari ini saya rindu mendoakan bagi setiap saudaraku yang sedang sakit. Malam hari ini aku berdoa dari tempat ini. Aku mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Aku mohon kemurahan, kesembuhan mengalir untuk anak-anakmu yang sedang sakit malam hari ini. Tuhan, Kau yang menjamah mereka satu persatu. Beri kesembuhan untuk saudariku Dewi. Malam hari ini kau tidak sendiri. Tuhan tahu pergumulanmu. Jangan berusaha memikul semua persoalanmu dengan kekuatanmu. Mari belajar menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan terima kesembuhan dari Tuhan malam hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau disembuhkan, engkau dikasihi oleh Tuhan, engkau dilawat Tuhan malam hari ini. Dan aku berdoa malam hari ini untuk setiap saudara-saudariku yang sedang terpapar COVID-19, dimanapun kau berada. Mungkin kau sedang karantina mandiri. Oh, kami percaya Tuhanku, Tuhan yang hebat. Tuhan Yesus, engkau yang menjamah mereka satu persatu. Tuhan, Kau yang menyembuhkan mereka satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Dan terima kesembuhan malam hari ini di dalam nama Yesus. Dan saya digerakkan untuk berdoa bagi anak-anak Tuhan yang malam hari ini sedang mengalami masalah dalam keuangan mereka. Tuhan, aku berdoa malam hari ini untuk setiap anak-anakmu yang setia, yang mengikuti acara live Instagram malam hari ini. Mereka yang sedang ada dalam kesulitan keuangan, yang sedang ada dalam kesulitan ekonomi, pekerjaan mereka, yang memiliki pabrik sekalipun Tuhan. Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu beban berat yang sedang mereka hadapi hari-hari. Keuangan mereka Engkau sendiri yang tahu. Malam hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati kami dengan cara yang ajaib. Engkau memberkati kami dengan semua yang terbaik buat kami. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, memberikan kekuatan untuk para anak-anak-Mu yang sedang mengikuti acara live streaming ini. Mungkin mereka sedang ada dalam perintisan membuka usaha yang baru. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau membuka jalan, Engkau memberkati bisnis mereka. Berikan kekuatan untuk mampukan mereka untuk menjalankan roda perekonomian mereka, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kalau burung di udara Tuhan pelihara,
Apalagi kami anak-anak yang sungguh-sungguh percaya malam hari ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini aku juga berdoa yang sedang ada dalam pergumulan di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan anggur yang baru, kasih yang mula-mula, cinta yang mula-mula mereka miliki, yang mereka rasakan saat mereka berjumpa. Tuhan, Kau berikan di tengah-tengah keluarga PD Victory Family yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini pun tidak menyurutkan kasih, cinta yang mula-mula menyala di tengah-tengah keluarga. Aku berdoa biar Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Memberikan anggur yang baru. Semakin kami mengasihi satu dengan yang lain, semakin kami mempermuliakan Tuhan melalui keluarga-keluarga kami. Kami percaya malam hari ini semua yang sakit, ada Bapak Yuli yang sedang kurang enak badan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan kesembuhan yang Tuhan berikan adalah kesembuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus juga untuk anak Adi, Tuhan Kau menjamah, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, sehat, kuat seperti semula. Dan juga nama-nama yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kami percaya Tuhan melawat mereka satu persatu. Malam hari ini juga aku berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sedang berulang tahun di bulan Januari ini Tuhan. Satu persatu Tuhan memberkati, memberikan umur panjang, memberikan kesehatan, memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati keluarga mereka. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Allah El Shaddai terus ada di tengah-tengah keluarga kami. Haleluya, haleluya. Kami tidak perlu takut lagi, kami tidak perlu khawatir lagi, kami tidak perlu susah. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia Maha Besar, Dia mulia, Dia yang akan memberkati setiap kita malam hari ini. Oh Ramata Syanda Ramata Kara Ramata Syanda Ramata Kara. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Dia
acara ini akan selesai dan kita akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kuasa penyertaan dari Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus itu turun atas setiap kita, memberkati hidupmu, memberkati kesehatan, memberkati seluruh keluargamu. Apa saja yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Engkau akan terus naik, menjadi garam, menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan, karena engkau orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Nikmati berkat ini dan seumur hidupmu akan terus diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu, dengan sukacita kami terima. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tetap semangat mengiring Yesus. Sampai berjumpa di acara live streaming yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai selama-lamanya, meskipun saya